Perkenalkan, saya Anastasia Gracia Sare dari kelas 2A. Di sini saya akan meresensi buku perkembangan peserta didik karya Wuri Syaputri dan kawan-kawan di bab 6 dengan judul bab Gangguan pada Perkembangan Anak, Megita Dwi Pamungkas Kintoko. Gangguan pada perkembangan anak. A. Pendahuluan. Anak mengalami proses tumbuh kembang yang dimulai sejak dari dalam kandungan, masa bayi dan balita. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan atau developmental adalah bertambahnya skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Setiap tahapan proses tumbuh kembang anak mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga jika terjadi masalah pada salah satu tahapan tumbuh kembangnya akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. B. Isi 1. Pengertian gangguan-gangguan pada perkembangan anak. Istilah gangguan atau dalam kategori QI disebut conduct disorder. Secara historis diadopsi dari variasi beberapa term antar bangsa, terutama di Eropa. Di Inggris dengan istilah emotional and behavioral difficulties atau kesulitan emosional dan perilaku, telah secara luas digunakan di Amerika Serikat. Emotional and behavioral disorders atau gangguan emosional atau perilaku juga digunakan secara luas di berbagai negara. Di masyarakat kita, banyak istilah dalam menyebut anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku tergantung dari sudut keilmuan mana istilah itu muncul. Seorang guru biasa menyebut anak sulit diatur, anak sukar, atau anak nakal. Pedagog menyebut anak tunalaras. Social worker menyebutnya anak gangguan sosial atau anak penyandang masalah sosial. Psikolog menyebutnya dengan anak terganggu emosi, anak terhambat emosi, sedangkan lawyer menyebutnya anak peranakal, anak nakal, anak pelanggar hukum. Dan orang tua dan masyarakat awam pada umumnya menyebutnya sebagai anak nakal, anak bandel, anak keras kepala, anak jahat, dan sebagainya. Pada dasarnya, penyebutan istilah itu sama, yaitu menunjuk pada anak yang mengalami penyimpangan perilaku, baik pada taraf berat, sedang, ringan, yang disebabkan oleh gangguan emosi, sosial, atau keduanya. Baik, yang kedua, macam-macam dan penyebab gangguan perkembangan pada anak dan cara mengatasinya. Yang pertama, terlambat berjalan. Bayi yang berusia 8 bulan seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun, jika belum ada tanda-tanda tersebut, ia mengalami gangguan tumbuh kembang berupa terlambat berjalan yang disebabkan oleh kurangnya orang tua dalam merangsang motorik kasar pada anak. Orang tua selalu khawatir anak jatuh sehingga sering menggendongnya, maka otot-otot kaki anak tidak pernah mendapat stimulus untuk bergerak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama, ibu mengalami infeksi saat hamil, yang kedua, kelahiran prematur, yang ketiga, terlalu sering digendong, yang keempat, menderita penyakit berat, yang kelima, mengalami kelainan fisik bawahan, yang keenam, kekurangan nutrisi, yang ketujuh, kematangan sistem motorik yang terlambat, yang kedelapan, kebiasaan menggunakan baby walker. Untuk mengatasi beberapa faktor tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua, yaitu yang pertama, ajak anak berjalan dengan cara menuntunnya. Yang kedua, batasi durasi menggendong anak. Yang ketiga, letakkan mainan di posisi yang jauh. Yang keempat, biarkan anak bertelanjang kaki di dalam ruangan. Dan yang kelima, hindari menggunakan baby walker. Gangguan yang kedua yaitu terlambat berbicara. Gangguan ini di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara, tapi belum bisa bicara. Penyebab bisa berupa kurang mendapat stimulasi dan dorongan, terlalu banyak menonton TV atau gadget, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. Kemahiran dalam bahasa dan berbicara dipengaruhi oleh faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam diri anak sendiri,
yaitu kondisi pembawaan sejak lahir, termasuk fisiologi dari organ yang terlihat dalam kemampuan bahasa dan berbicara, serta faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, yaitu berupa stimulus yang ada di sekeliling anak, terutama perkataan yang didengar dan ditujukan pada anak. Ada beberapa faktor penyebab dari gangguan ini, yaitu yang pertama ada masalah dengan mulut, yang kedua gangguan bicara dan bahasa, yang ketiga kehilangan pendengaran. Cara mengatasi terlambat bicara adalah yang pertama terapi wicara bahasa, yang kedua layanan intervensi dini, yang ketiga mengobati kondisi yang mendasarinya, termasuk bantuan untuk masalah pendengaran, mengoreksi masalah fisik dengan mulut atau lidah, okupasi terapi, terapi fisik, terapi analisis perilaku terapan, dan manajemen gangguan neurologis. Cara untuk mendorong kemampuan bicara balita yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu yang pertama sering bercerita kepada anak, yang kedua bacakan cerita untuk anak, yang ketiga nyanyikan lagu sederhana yang dapat diulang, yang keempat berikan perhatian penuh saat bicara dengan mereka. Gangguan yang ketiga yaitu cerebral palsy. Gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di kandungan, di mana gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Kondisi fisik pada anak cerebral palsy akan berbeda tergantung kondisi fisiknya, tetapi sebagian besar anak dengan cerebral palsy tidak mampu bergerak dan beraktivitas dengan bebas. Mereka memiliki kesulitan dalam memegang objek, merangkak, dan berjalan. Mereka juga memiliki kelemahan dalam mengendalikan otot pada tenggorokan, mulut, dan lidah, yang menyebabkan anak tampak muda atau selalu berliur, kesulitan makan, dan menelan. Hal ini akan menyebabkan gangguan nutrisi berat pada anak tersebut. Faktor penyebabnya adalah yang pertama masalah kelahiran prematur, yang kedua tidak cukup darah, oksigen, atau nutrisi lain sebelum atau selama kelahiran, yang ketiga cedera kepala yang serius, yang keempat infeksi serius yang dapat memengaruhi otak seperti meningitis, yang kelima kondisi genetik yang memengaruhi perkembangan otak. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy, hanya melalui beberapa metode pengobatan seperti obat-obatan, terapi, dan operasi. Gangguan yang keempat yaitu autisme. Autisme atau autis adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks yang sejak dahulu menjadi salah satu misteri di dunia kedokteran. Sejak lahir biasanya anak sudah menunjukkan gejala yang tidak biasa. Mereka menolak bila digendong, menangis kalau malam, dan tidur bila siang hari. Mereka seringkali bicara sendiri dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Apabila dalam kondisi marah, mereka bisa menggigit, mencakar, menjambak, atau menyerang. Kadangkala mereka tertawa sendiri seolah-olah ada yang ajaknya bercanda. Di sisi lain, risikonya terjadi gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup tidak sehat selama orang tuanya hamil. Gangguan yang kelima yaitu sindrom Down. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang berupa sindrom Down hanya memiliki sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah diri dan menggandakan diri, akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh, serta kemampuan perkembangan, menderita penyakit bawahan seperti kelainan jantung dan cacat organ lainnya. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, hamil di usia lebih tua, yang kedua memiliki riwayat melahirkan anak dengan Down syndrome, yang ketiga merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan saat hamil, yang keempat sering terpapar polusi dan zat beracun, yang kelima kekurangan gizi saat hamil. Beberapa cara menangani anak dengan sindrom Down antara lain yang pertama terapi fisik, yang kedua terapi bicara, yang ketiga terapi kerja, yang keempat terapi okupasi, yang kelima pemberian obat dan suplemen, dan yang terakhir perangkat bantu. Gangguan perkembangan anak yang terakhir yaitu perawakan pendek atau stunting. Stunting merupakan suatu keadaan tinggi badan seorang yang tidak sesuai dengan umur,
yang penentuannya dilakukan dengan menghitung skor 2 indeks tinggi badan menurut umur. Seseorang dikatakan stunting bila skor 2 kurang indeks tinggi badan atau umurnya di bawah standar deviasi. Kejadian ini merupakan dampak dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tingginya kesakitan atau merupakan kombinasi dari keduanya. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistematik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Faktor yang mempengaruhinya yakni genetika dan penyakit. Menghadapi anak dengan perawakan pendek, anamnesis dan pemeriksaan fisik tetap merupakan langkah klinis yang menentukan. Pendekatan klinis pada perawakan pendek dilakukan anamnesis yang meliputi antara lain berat dan panjang lahir, seperti mengetahui ada tidaknya pertumbuhan janin terhambat. Lalu pola pertumbuhan keluarga, seperti baik pertumbuhan linear maupun pubertas. Riwayat penyakit kronik atau pemakaian obat-obatan secara kronik, misalnya steroid, riwayat asupan nutrisi maupun penyakit nutrisi sebelumnya, dan riwayat perkembangan. Pemeriksaan fisik utama yang dilakukan adalah pemeriksaan antropometri yang bertujuan untuk memastikan benar tidaknya perawakan anak yang diperiksa pendek serta mencari petunjuk penyebab dari perawakan pendek tersebut. C. Simpulan. Pengertian gangguan pada perkembangan anak ditinjau secara historis, mulai dari literatur asing sampai istilah yang digunakan pada masyarakat kita. Pada dasarnya istilah itu sama, yaitu menunjuk kepada anak yang mengalami penyimpangan perilaku baik pada taraf berat, sedang, dan ringan yang disebabkan oleh gangguan emosi, sosial, atau keduanya. Macam-macam gangguan pada anak yaitu yang pertama, terlambat berjalan, terlambat berbicara, cerebral palsy, autisme, sindrom Down, serta perawakan pendek atau stunting. Baik, itu saja hasil resensi buku dari saya dengan judul buku Perkembangan Peserta Didik pada bab 6 yaitu gangguan pada perkembangan anak. Sekian materi dari saya atau sekian hasil dari saya, terima kasih.